menjadi tahu secara global maupun terperinci, dan menumbuhkan keyakinan akan kebenaran kabar tersebut apabila intifa'ul mu'aradah, tidak adanya pertentangan, penolakan dari kabar yang tersebar tersebut. Baik itu fil umum, secara global, tidak ada keraguan, tidak ada penolakan, tidak ada pertentangan akan kabar yang datang tadi. Au fil khusus, atau secara khusus, ya. Secara khusus ini secara terperinci ternyata kabar itu tidak bisa dibenarkan. Nah, tidak ada seperti itu. Au fil wasaikil bayyinat, atau adanya keterangan-keterangan di dalam kitab atau catatan-catatan para ulama nasab yang bertentangan dengan tersebarnya kabar itu. Nah, apabila syarat yang kedua ini ya tidak menentang daripada syarat yang pertama, maka itu bisa dibenarkan lagi hijratihi, bukan di negara tempat dia berhijrah. Karena kalau di negara tempat dia berhijrah, ada kemungkinan besar ada konspirasi untuk menyebarkan kabar yang tidak benar di tempat yang baru, yaitu tempat hijrahnya, yang tidak terkonfirmasi dari negara asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, mari kita sedikit ya mengulas dan memahami tentang syuhrah wal istifadah. Jadi teman-teman, syuhrah wal istifadah ini adalah metode yang pertama di dalam menetapkan sebuah nasab di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab, di mana syuhrah wal istifadah ini adalah tersiarnya kabar, ya, tersiarnya kabar ke berbagai macam kalangan di semua daerah yang menjadi asal kelahiran atau tempat domisili dari tokoh historis yang dianggap sudah syuhrah wal istifadah, dikenal dan terkenal. Jadi syuhrah istifadah itu maknanya dikenal dan terkenal, khususnya di lingkungan wilayahnya di mana dia tinggal. Dan terkenal itu menyeluruh terkenalnya, sehingga ketika orang mendengar nama ini, dia langsung tahu siapa orang ini dan apa kedudukannya, bagaimana kredibilitasnya, dan dia dari keluarga yang mana, siapa leluhurnya. Nah, itu namanya istifadah. Dan syuhrah istifadah ini adalah satu metode di dalam menetapkan sebuah nasab, di mana setiap metode itu tentunya ada syarat-syaratnya. Ya, likulli turukin syurutun. Tiap-tiap metode itu ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu istifadatun tusmiru ilman, yaitu menyebarnya kabar yang membuahkan pengetahuan, ya, baik secara global maupun secara terperinci, dan juga mendatangkan keyakinan yang kuat bagi orang-orang yang mendapatkan kabar tersebut, bahwasanya memang kabar tersebut benar adanya, karena tersebarnya kabar ini yang menutup kemungkinan ada sekelompok orang
yang berkolaborasi atau berkonspirasi untuk menyebarkan kabar yang tidak benar. Nah, itu tidak termasuk, teman-teman. Namanya istifadatun tusmiru ilman au dhannan qawiyan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kabar itu datang, menyebar, dan orang itu menjadi tahu, tusmiru ilman, ya, menjadi tahu secara global maupun terperinci, dan menumbuhkan keyakinan akan kebenaran kabar tersebut apabila intifa'ul mu'aradah, tidak adanya pertentangan, penolakan dari kabar yang tersebar tersebut. Baik itu fil umum, secara global. Tidak ada keraguan, tidak ada penolakan, tidak ada pertentangan akan kabar yang datang tadi. Au fil khusus, atau secara khusus. Ya. Secara khusus ini, secara terperinci, ternyata kabar itu tidak bisa dibenarkan. Nah, tidak ada seperti itu. Au fil wathaiqil bayyinat, atau adanya keterangan-keterangan di dalam kitab atau catatan-catatan para ulama nasab yang bertentangan dengan tersebarnya kabar itu. Nah, apabila syarat yang kedua ini ya tidak menentang daripada syarat yang pertama, maka itu bisa dibenarkan syuhra istifadhahnya. Nah, kemudian yang ketiga, qidabun nisbati wasyuhrati. Kabar yang menyebar itu tentang silsilah nasab seseorang, tentang kredibilitas tokoh historis yang sedang dibicarakan, itu memang sudah lama terkenalnya, dan penisbatan nasabnya memang sudah lama, bukan hal yang baru. Gitu. Nah, jadi kalau ada kabar yang pertama, syarat yang pertama terpenuhi, mendatangkan pengetahuan, baik secara global maupun terperinci, dan menumbuhkan keyakinan bahwasanya kabar itu benar karena tidak mungkin ada konspirasi global untuk menyebarkan kabar yang dusta, karena tidak adanya syarat yang kedua, yaitu pertentangan baik secara umum maupun secara khusus, atau tidak bertentangan dengan catatan-catatan ulama nasab yang ada. Dan memang tersebarnya kabar tersebut sejak lama, bukan kabar yang baru. Terkenalnya orang itu, penisbatan nasabnya kepada satu qabilah. Kemudian, ya, asyuhratu fi qabilatihi. Dan ketika dikonfirmasi kepada kabilahnya, memang betul orang tersebut adalah bagian dari qabilah tersebut, diakui. Au fi baladil asli. Atau misalkan ada kabar yang masuk ke satu negara tentang tokoh historis dari negara lain, ya, lalu negara yang mendapatkan informasi baru itu mengkonfirmasi ke negara asalnya ternyata benar. Nah, itu au fi baladil asli. La fi baladi hijratihi. Bukan di negara tempat dia berhijrah. Karena kalau di negara tempat dia berhijrah, ada kemungkinan besar ada konspirasi untuk menyebarkan kabar yang tidak benar di tempat yang baru, yaitu tempat hijrahnya, yang tidak terkonfirmasi dari negara asalnya. Gitu. Misalkan contoh, ada seorang datang dari Madura ke Jakarta. Kemudian di Jakarta dia menyebarkan kabar bahwasanya dirinya adalah keturunan daripada Prabu Cakraningrat, Bangkalan. Gitu. Dikenal di Jakarta itu. Oh, ini keturunannya Cakraningrat ini. Oh, ini bangsawan dari Bangkalan Madura nih, keluarga Cakraningrat. Terkenal tuh di Jakarta. Orang semuanya banyak yang percaya. Kemudian
ketika dikonfirmasi ke Madura Bangkalan, ternyata orang ini bukan bagian dari keluarga Cakraningrat. Nah, ini yang disebut dengan la fi baladi hijratihi. Ya, syuhra istifadhah itu tidak boleh ada di tempat hijrahnya, tapi harus terkonfirmasi dari negara asalnya. Begitu teman-teman ya. Nah, ini sekilas tentang kaifiyah atau metode menetapkan sebuah nasab dengan syuhra wal istifadhah berikut dengan syarat-syaratnya. Lalu, apa kaitannya pembahasan ini dengan polemik nasab yang sedang terjadi kurang lebih 3 tahun ini? Saya seringkali ya mendengar perdebatan ya, kemudian kontranarasi, bahkan saya membaca di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi bahwasanya nasabnya Ba'alawi ini tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu dipolemikkan lagi karena sudah sabit dengan syuhra wal istifadhah, sudah tetap nasabnya dengan metode syuhra istifadhah. Yang jadi pertanyaan teman-teman, dari keterangan syuhra istifadhah yang kami jelaskan tadi, ya, berdasarkan satu kitab yaitu Rosail fi Ilmil Ansab. Apakah bisa diterima pengakuan mereka bahwasanya nasabnya sudah sabit dengan metode syuhra istifadhah? Nah, ingat teman-teman, ya. Mari kita lihat satu persatu bagaimana pengakuan mereka nasabnya sudah tetap berdasarkan syuhra wal istifadhah melalui definisi syuhra istifadhah itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah memenuhi syarat syuhra wal istifadhah? Nah, ini teman-teman ya. Kita akan melanjutkan pembahasan itu mengenai apakah nasabnya Ba'alawi ini bisa diterima menggunakan metode syuhra wal istifadhah sebagaimana yang mereka klaim di dalam narasi-narasi mereka, di dalam argumentasi mereka, bahkan tertulis di buku mereka yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi. Dan akan kita bahas di sesi yang kedua dari video ini. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan menambah pengetahuan, menambah pemahaman, dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.